Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu juga semuanya, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, finally bisa bersama-sama di gereja ini, untuk kemudian boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan, selalu diberi umur panjang, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang punya hutang segera dilunaskan oleh Tuhan. Haleluya, puji. Yang bagian terakhir paling kencang Bapak Ibu ya. Saya kira-kira jadi tahu pergumulannya apa itu. Tapi enggak apa-apa, karena semakin banyak hutang, jam doa semakin bertambah. Haleluya. Karena percayalah kadang-kadang kalau hutang sudah lunas, doa malam enggak ada yang hadir malahan. Tapi kalau hutangnya banyak, doa malam datang gitu. Enggak lah, enggak juga itu. Tapi kita semuanya ada di tempat ini untuk kita mengasihi Tuhan. Amin, sudah. Puji Tuhan, senang sekali finally saya boleh sampai karena to be honest ini tadi perjalanan yang panjang Bapak Ibu. Saya berangkat dari rumah tadi 5:30, bayangkan 5:30. Posisi jam 7 kurang 10 mungkin, itu saya sudah di Sutorejo yang mau ke kiri, tahu ya pertigaan Sutorejo Mulyosari itu tahu ya. Nah saya tadi kan lewat Sutorejo yang jalan pinggir sungai itu. Begitu mau ke kiri, sudah mau sampai itu. Ternyata ada panggung sudah. Ada panggung, jadi mesti puter lagi. Jadi saya masuk ke Mulyosari karena enggak bisa langsung puter balik. Mulyosari baru puter balik lalu masuk lagi Sutorejo. Dan itu macetnya bukan main sudah. Aduh saya pikir saya mau naik perahu ke sungai itu supaya lebih cepat. Tapi kan nggak bisa, jadi ya mesti harus sabar. Setiap beberapa meter saya selalu update kepada Ibu Gembala, ya walaupun nggak sempat tapi saya tadi sempat kontak sama Bapak Gembala juga memberitahu bahwa saya sudah sampai di sini, ternyata ada panggung. Saya heran kenapa panitianya juga nggak kontak kepada saya gitu. Pasti karena nggak kenal gitu. Saya bayangkan ini mungkin saya nanti datang langsung khotbah, saya pikir begitu. Lalu saya pikir nanti mungkin begitu saya masuk pintu pujiannya, biasanya kalau ada pendeta yang terlambat pujiannya WL itu selalu menyanyikan lagu yang sama. Ku nyanyi terus sampai apa? Pendeta datang gitu ya. Ku nyanyi terus sampai, ternyata enggak ya. Saya pikir tadi juga begitu selesai pujian pelan tadi saya langsung khotbah. Ternyata masih pujian sukacita. Jadi ya enggak apa-apa, berarti enggak terlalu telat-telat banget. Dan lagi jemaat itu seneng kalau pendetanya telat, kenapa? Khotbahnya semakin cepat, haleluya. Anyway, malam hari ini seperti yang mungkin sudah ketahui dari banner atau poster yang sudah diberikan, kita akan sama-sama memikirkan tentang pertolongan Tuhan bagi kita semuanya. Yang sepakat tentang kebutuhan kita akan pertolongan Tuhan dan yang percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, siapa di antara saudara yang percaya bahwa Allah itu selalu senantiasa always menolong kita? Amin, saudara? Kita pasti percaya itu. Misalnya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 misalnya ya. 1 Samuel pasal 17 kita tidak akan baca semua bagian, tapi paling tidak dari beberapa bagian yang nanti kita akan baca, kita sama-sama tahu betapa Tuhan itu memang selalu senantiasa always menolong kita. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 misalnya, kalau sudah perhatikan dari ayat 32, 33, 34 sampai dengan 37, sudah bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam menolong kita. Yang pertama, dari apa yang diperkatakan oleh Daud kepada Saul waktu dia hendak menghadapi Goliat. Nanti saudara bisa baca, saudara bisa lihat ada 3 kata yang mewakili mewakili 3 kurun waktu yang kita kenal, yaitu dahulu, sekarang, dan akan datang. Di mana dalam ketiga kurun waktu itu, Daud percaya Tuhannya selalu senantiasa always menolong dia. Misalnya waktu di ayat 37 dia berkata bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Tadi kalau saudara perhatikan dia mengatakan Tuhan yang telah, betul? Berarti itu bicara tentang apa? Masa lalu. Dia juga berkata bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dia di saat yang sama juga percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Berarti di masa depan Tuhan yang dulu menolong dia juga adalah Tuhan yang sama yang pasti juga akan tidak melepaskan dia dari pertolongan Tuhan. Nah, maksud saya? Begitu juga waktu dia berkata-kata saat itu, berarti di saat itu juga dia percaya bahwa Tuhannya juga tetap menolong dia.
Jadi paling tidak dengan perkataan itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memang senantiasa, selalu, always, tidak pernah tidak menolong kita. Bahkan di tengah situasi di mana nampaknya Tuhan tidak menolong, sebenarnya Tuhan sedang menolong kita. Nanti kita akan lihat itu, dan saya akan membuktikan, tepatnya bukan saya, Alkitab yang akan membuktikan bahwa Tuhan itu senantiasa, selalu, always menolong kita semuanya. Tapi tahukah saudara bahwa seringkali kita salah paham terhadap pertolongan Tuhan. Kenapa salah paham? Karena seringkali kita pikir bahwa Tuhan itu menolong kita dengan cara yang kita ajukan bagi Dia untuk menolong kita. Saya ulang ya, seringkali kita itu salah paham tentang pertolongan Tuhan. Yang kalau tidak sesuai dengan yang kita butuhkan berarti seolah-olah Tuhannya tidak menolong. Kalau orang punya hutang lalu minta tolong sama Tuhan, berharapnya apa? Betul yang dihutangi cepat mati jadi segera dilunaskan. Enggak. Kita pikir bahwa A yang kita butuhkan supaya menghasilkan B. Sehingga B hanya dihasilkan dengan cara A. Nangkap? Padahal untuk menghasilkan B, Tuhan bisa menghasilkannya dengan berbagai cara seperti yang Dia kehendaki. Contoh misalnya ya, bentuk-bentuk pertolongan Tuhan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Bahwa orang-orang yang ditolong Tuhan pun, saya yakin mereka juga tidak memikirkan dengan cara bagaimana Tuhan menolong mereka. Misalnya kalau sudah buka di dalam Keluaran pasal 14, coba lihat saja, walaupun kita nanti tidak baca semua karena ini panjang ayat 15 sampai 31, tapi paling tidak di Keluaran pasal yang ke-14 kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menolong Israel yang waktu itu di tengah jalan buntu. Berkemah di tempat yang memang tidak punya jalan keluar. Di mana itu? Di dekat Baal Zephon, di daerah yang menjorok ke laut, yang sebetulnya memang bukan tempat, bukan wilayah yang strategis untuk mereka berkemah di situ. Sebab apa? Kalau Mesir suatu kali menyusul mereka, hendak tangkap mereka, mereka gak punya jalan keluar. Musa tahu itu, orang Israel tahu itu. Bahwa ini bukan tempat yang strategis. Bahwa ini bukan tempat yang cocok untuk mereka berlindung. Tapi tahukah saudara, ini hebatnya Musa ya. Bahwa walaupun secara mata itu tidak masuk akal. Tapi dia punya iman dan itu bisa menjadi alasan dia untuk tetap taat. Nah maksud saya, akibatnya apa? Memang betul. Kemudian Mesir menyusul mereka, hendak tangkap mereka. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Alih-alih Tuhan menolong dengan cara-cara yang pernah mungkin atau yang bisa dilakukannya, for example, Tuhan bisa membuat musuh berperang dengan musuhnya, dengan kawannya sendiri. Nangkap? Tuhan bisa saja membutakan semua pasukan Mesir. Kenapa tidak? Walaupun tentu saja kalau kita punya musuh kita tidak boleh mendoakan supaya musuh kita buta. Satu kali saya perjalanan, pelayanan dari Madiun hendak ke Ponorogo, kan dekat Madiun Ponorogo. Jadi kebetulan saya pelayanan di Polres Madiun, lalu kemudian dari Polres Madiun itu saya dijemput untuk khotbah di gereja di Ponorogo. Singkat cerita Bapak Ibu, saya waktu dijemput oleh driver gereja dari Ponorogo itu, ternyata sopirnya ini, drivernya itu melanggar lampu lalu lintas atau apa saya kurang tahu, karena saya tidak terlalu fokus dengan jalan gitu, saya sedang WA dengan seseorang, tiba-tiba drivernya ini bilang gini, waduh Pak Pendeta, Pak tolong Pak doakan. Loh kenapa Pak? Itu di depan ada operasi polisi Pak. Loh terus kenapa? Saya tadi ngelanggar lampu merah. Pinter. Saya bingung terus saya suruh doakan apa gitu. Tolong doakan Pak supaya polisinya dibutakan. Karena begitu sudah itu. Saya bilang sama drivernya, loh Pak hamba Tuhan itu berdoa, gereja itu berdoa supaya yang buta dicelikkan, ini kok celik dibutakan gitu. Singkat cerita memang betul akhirnya beliau ini di stop polisi. Mobilnya minggir, lalu kemudian dia turun gitu, enggak tahu apa yang diobrolin. Sampai kemudian saya lihat dari kaca spion gitu, itu Pak polisi sedang hendak mengeluarkan surat cinta. Sudah ngerti ya surat cintanya ya. Lalu saya turun akhirnya, kemudian saya ngobrol sama Pak polisinya. Pak mohon maaf, boleh saya tanya Pak ini dari Madiun kota atau kabupaten? Pak polisinya bilang, kami dari kota Pak. Kenapa Pak? Oh berarti Bapak anak buahnya Pak ini ya, saya sebut nama Kapolresnya. Gitu. Loh Bapak kenal kan? Ini saya lagi WA-an sama dia. Memang pas di mobil saya WA-an sama dia. Oh ya sudah Pak, Bapak teman apa sama beliau? Oh saya ini teman pelayanan. Oh iya.
Ya kasih tahu drivernya ya Pak, nanti jangan ngawur-ngawuran Pak. Sudah enggak apa-apa Bapak lanjutkan saja perjalanan gitu. Saya enggak minta tolong loh ya, saya enggak minta dibebaskan. Hanya beliau tanya, ya kan Bapak kenal tak? Kenal, saya pas lagi WA, terus dia bebaskan. Masa saya salah? Anyway, so kemudian kami masuk ke dalam mobil, sudah tahu drivernya bilang apa? Loh Pak Petra enggak mau ngomong, kalau kenal. Tahu gitu saya gak khawatir, deg-degan Pak, aduh siap-siap hilang saya ketewu. Begitu. Nah, yang saya maksudkan begini, jadi memang cara Tuhan menolong bisa macam-macam ya. Amin ya saudara. Amin saudara. Kadang-kadang kita pikir bahwa Tuhan harusnya menolong dengan cara A, tapi no loh. Waktu Tuhan hendak bebaskan Israel dari kejaran Mesir yang dia lakukan, tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Membelah laut Teberau. Wow. So dengar baik-baik, jadi cara Tuhan menolong itu macam-macam. Hanya gara-gara Tuhan tidak menolong sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak berarti Tuhan tidak menolong kita. Coba lagi ya, saya punya banyak kisah ini ya. Contoh misalnya, waktu Daud kemudian hendak dibunuh oleh siapa? Saul. Gara-gara Saulnya apa? Jealous kan? Karena semua orang Israel lebih mencintai Daud ternyata daripada Saul. Nah makanya ini very careful ya, di dalam pelayanan hal-hal begini bisa terus ada loh. Gitu loh, kalau kita tidak jaga hati, betul kan? Ada orang baru yang muncul yang sebelumnya semua perhatian jemaat kepada kita misalnya. Lalu kemudian ada anak muda baru muncul, tiba-tiba kemudian mencuri perhatian jemaat. Lalu kemudian terjadi cemburu, sehingga aku jadi jadwal kalau DE yo, mau aku gak gelem aku. Begitu misalnya. Oh, tapi itu enggak ada, di Genesis enggak ada. Di Exodus, kejadian keluaran gitu maksud saya itu. Gitu. Anyway, so ya karena memang anyway, so dengar baik. Kadang-kadang seperti itu. Waktu Daud hendak dibunuh oleh Saul, sudah tahu cara Tuhan menyelamatkan Daud? Bukan dengan bikin Saulnya stroke, halo? Tiba-tiba Saul pengsi, gak inget apa? Enggak. Bukan juga dengan membuat Saulnya celaka, no. Tapi dengan membangkitkan Yonatan yang adalah anaknya Saul. Untuk apa? Enggak apa-apa diangkat dulu Pak. Kalau cari saya bilang saya masih khotbah gitu ya toh. Enggak apa-apa ya. Ya, itu menjadi peringatan kepada yang lain juga supaya juga men-silent handphone ya. Ngomong punya saya belum tak silent, lupa saya. Satu kali saya khotbah di ibadah senior club, itu ibadah kaum manula, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi opa-oma yang usianya sudah 70, hampir 80, pokoknya sudah sepuh-sepuh semua itu ngumpul semua. Dan mereka itu semangat kalau ibadah. Sudah tahu ibadah itu diadakan jam 5, mereka jam 3 sudah pada di gereja. Bayangkan itu. Jadi gereja sudah ruame ibadahnya jam 5. Kenapa? Seneng ketemu pada tuweke. Sing diomongno apa sudah? Yes, cari ngobrol. Ya apa? Bojomu mati dah. Gitu tuh. Gitu dorong di orep gitu. Pokoknya gitu. Satu kali pas saya khotbah, semua kan mendengar dengan seksama itu opa oma. Lalu tiba-tiba handphone salah satu oma bunyi. Tuti tati. Itu seluruh gereja itu banyak sekali orang 500-an mungkin ada. Itu noleh ke oma ini, noleh semua begitu. Karena pas kenceng ya mungkin pendengaran sudah mulai berkurang kan. Jadi itunya di ringtone-nya di set kenceng. Itu oma cuari handphonenya tasnya gede. Golek itu gak ketemu. Ternyata waktu ketemu saya lihat dari mimbar tak diem no gini aja. Ternyata handphonenya kecil. Itu saking paniknya seluruh gereja lihat dia gak mati-mati. Sudah tahu yang terjadi apa? Handphonenya dibanting, dewor gitu. Itu zaman handphone yang masih baterainya bisa lepas sendiri. Jadi tutupnya ke sana, baterainya ke sana, handphonenya kemana nggak tahu. Sudah. Makanya sekarang kalau ada handphone yang bunyi nggak usah dilihatin, cukup saya aja yang liatin. So anyway, dengar baik-baik. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa apa? Bahwa cara Tuhan menolong, menyelamatkan, itu kadang-kadang beyond atau melampaui apa itu? Pikiran kita. Oh alah terserah saudara mau amin apa enggak itu. Saya enggak akan pancing-pancing saudara, amin. Enggak usah begitu ya saudara. Kalau sudah sepakat aminkan saja. Betul kan? Soalnya ini perjalanan 2 jam lebih nih tadi. Masya ampun. Sudah kayak pelayanan ke Kediri gitu rasanya. Sudah begitu dengan traffic yang macet saya berangkat 5:30 Bapak Ibu. Beneran. Itu sampai maskara, blush on semua luntur semua. Betul. Iya toh.
Tapi masuk ke sini tadi saya seger sekali. Gitu. Lihat teman-teman pelayan Tuhan, Jose, semuanya melayani Tuhan. Wah saya seger sekali, luar biasa. Tapi saudara harus hati-hati ya, kalau pendetanya seger gini bisa pulang jam 9, saudara. So perhatikan baik. Jadi yang saya maksudkan adalah begini loh. Bahwa cara Tuhan menolong itu kadang-kadang melampaui pikiran kita. Waktu Nuh diizinkan Tuhan untuk apa? Mengalami suatu peristiwa yang bahkan tidak terulang lagi dalam sepanjang sejarah manusia. Yaitu banjir besar yang menyelimuti seluruh bumi. Cara Tuhan menolong dengan membuat dia bisa membuat bahtera. Walaupun Nuh bukan pembuat bahtera loh. Halo? Apakah Tuhan tidak bisa bikin dia untuk bisa berjalan di atas air? Kenapa tidak? Halo? Betul kan? Tapi cara Tuhan kadang-kadang tidak selalu bersifat hal-hal yang bersifat supranatural. Secara natural, ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan, bikin bahtera yang menjadi pertolongan bagi dia dan keluarganya. Betul ya? Tidak cuma itu, waktu diberi tugas untuk apa? Mengumpulkan hewan-hewan dan seterusnya. Sudah tahu cara Tuhan menolong? Bukan dengan membuat Nuhnya bisa bahasa hewan. Tiba-tiba dia ngomong bahasa gajah. Enggak. Para penafsir bingung kadang-kadang menafsirkan itu. Oh itu keajaiban telinga. Gitu. Jadi Nuhnya ngomong biasa bahasa manusia tapi hewannya jadi ngerti. Jadi datang sendiri misalnya. Macam-macam menafsir. Padahal sebetulnya kalau teliti membaca Alkitab. Saudara akan tahu bahwa binatang-binatang itu dengan sendirinya ngantri masuk ke bahtera. Loh kalau gajah tahu Pak betina jantan kelihatan. Dari mananya? Ekornya betul, gitu. Jadi ya, lebih panjang ya. Kalau burung gimana? Lanang apa wedok gitu. Tanya istrinya. Meme itu tadi lanang apa wedok? Kacake wedok kok gitu. Woi, iku sing lanang iku gitu misal. Repot Saudara. Tapi cara Tuhan menolong luar biasa. Amin Saudara. Tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi tahukah saudara, waktu saya memikirkan tentang pertolongan Tuhan, saya itu memikirkan satu hal yang saya bergumul tentang jawabannya. Nah kadang-kadang, ya ini loh, otak itu kalau mikir firman itu kadang-kadang bisa begitu. Tapi saya senang waktu saya mikirkan dan menemukan pertanyaan yang saya belum bisa tahu jawabannya, belum ngerti. Itu jadi menyelidiki, jadi baca. Makanya saya kalau tidur, mau tidur gitu, enggak berani baca Alkitab. Beberapa jemaat, kok nek gak iso turu gampang, mau coba Alkitab pasti ngantuk. Gitu. Kalau saya enggak bisa tidur, enggak berani baca Alkitab. Jangankan begitu, Sabtu itu kalau saya persiapan sampai malam, 11:30 malam, itu tidur benar-benar lelap, bisa 1:30. Kenapa? Itu sudah rebah, tapi pikiran dia muter terus, gitu sudah. Lalu rambut rada entek ini, gitu. Itu enggak apa-apa itu. Untuk tetap ganteng juga, haleluya itu. Enggak ada yang ngamen itu. Enggak usah amin juga itu. Yang saya maksudkan begini, bahwa ternyata Bapak Ibu, ada satu hal yang saya pernah pikirkan dan saya cari jawabannya. Sudah tahu apa? Saya tanya begini, Tuhan, kalau memang Tuhan itu menolong, lalu di mana pertolongan Tuhan kepada para martir? Yang tangan mereka diikat dengan satu kuda, tangan kiri dengan kuda kanan, kaki masing-masing ikat 4 kuda tarik, berwol, jebol, mati. Ada dipenggal kepalanya, Paulus mati dengan cara begitu. Dan jangan bayangkan Paulus mati dengan dia tersenyum, gitu ya. Kepalanya tergolek ke tanah, lalu sudah, loh senyum rek, berarti masuk surga. Nanti nih melet, matanya melotot, gak lebih surga ini. Kita kan kadang-kadang begitu kan, dia di jasa gitu, lihat jenazah, cek ganteng nih rek, iso wajahnya bersinar-sinar yo, iso kelihatan putih begitu ya. Itu untung gak jawab, iya ono sing macai soalnya begitu itu yang mati. Lalu kemudian kalau ada yang sininya harus diesolasi matanya itu karena ndak bisa nutup. Innalillahi melek. Wadah loh yang gitu itu. Lalu saudara bilang, loh ya ampun mlebu neraka ya. Ingat ya, keadaan jenazah pada saat pemulasaraan itu tidak menjadi indikator surga atau neraka. Loh gak amin itu. Gak percaya sih. Kalau tidak percaya tak bukain ayatnya, tapi nanti tambah malam loh pulangnya. Keadaan jenazah pada saat pemulasaraan itu tidak menjadi indikator. Halo? Saudara pikir Paulus itu mati di penggal atau para martir yang mati dengan keadaannya seperti itu, terus matinya dengan cara yang penuh keanggunan begitu?
Yang kedua, cara kematian juga tidak mempengaruhi surga atau neraka. Loh gak nyangka loh yo, kok iso yo dia mati kecelakaan, aduh dosa apa yo dek itu. Sudah pikir yang mati kecelakaan mesti karena dosa. Saya pernah maisong sudah di luar kota, ini seorang hamba Tuhan yang saya kenal, kemudian saya dengar beberapa orang sambil mangan kuaci ini dipangan tapi ngerasani sing mati sudah itu. Gak nyongko yo, Pak Samuel itu ternyata, loh saya sebut nama sampean itu. Kok bisa ya kecelakaan padahal orangnya setia sama Tuhan. Sudah tahu yang diajak ngomong, ya karena tidak tahu firman, jawabnya apa? Ya memang kini tuh gak ngerti ya, kadang orang kelihatannya melayani, ternyata punya dosa yang tersembunyi sampai matinya kecelakaan. Saya rasanya gue tak cawuk, wajib kau samangan. Gitu. Cara kematian tuh tidak mempengaruhi. Halo? Sebab kalau cara kematian mempengaruhi surga atau neraka, even Jesus himself itu, bahkan Yesus sendiri mati dengan cara apa? Yang paling keji, yang paling mengerikan. Halo? Lalu ada yang berani bahwa Yesus bilang, gak mlebu surga yang matinya disalib. Ya saudara sih gak mlebu surga kalau ada yang ngomong gitu. Jadi dengan kata lain, maksud saya bertanya, kenapa, di mana letak pertolongan Tuhan kepada para martir? Wah saya bergumul, saudara. Saya baca banyak bagian firman, saya cari literasi-literasi, gak nemu jawaban. Sampai kemudian waktu saya jalan-jalan sama istri saya, tiba-tiba Ishak, tring gitu. Sering kali begitu memang. Ternyata cara Tuhan menolong mereka, bukan dengan melepaskan mereka dari kematian, tapi tetap memberikan iman kepada mereka menghadapi kematian tetap di dalam iman kepada Tuhan. Itu pertolongan. Pertolongan itu kadang-kadang bukan kalau mau menghadapi kematian lalu kemudian apa? Dibebaskan dari kematian. Enggak, kadang enggak begitu. Kadang-kadang mereka tetap diberikan keberanian dengan tetap beriman kepada Kristus. Meskipun harus menghadapi maut. Makanya seorang penafsir itu pernah ngomong begini, bahwa para martir itu berjalan ke tiang gantungan atau tiang pancungan. Bukan seperti domba yang hendak disembelih, tapi seperti pahlawan yang hendak menerima mahkotanya. Wow. Jadi dengan dignity, dengan kebanggaan. Dan salah seorang murid dari Rasul Yakobus itu bahkan waktu 12 pasukan menangkap mereka, gara-gara waktu berjalan di tiang gantungan itu dengan gagah, dengan penuh dignity. Bisa tahu apa yang terjadi? 12 orang yang menangkap sama-sama bertobat. Dan itu bukan cerita legenda, itu real story. Gara-gara apa? Kalau dia hendak menghadapi kematian dengan penuh keberanian dan iman kepada Yesus, maka pasti dia benar bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan. Mereka bertobat. 12-12-nya bareng dipancung sama murid Rasul Yakobus, bayangkan. Jadi cara Tuhan menolong ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tahu bahwa apa? Bahwa hanya gara-gara kita memohon pertolongan Tuhan, lalu kemudian itu tidak terjadi seperti yang kita pinginkan, yang kita bayangkan. Lalu jangan pernah berkata bahwa Tuhanmu tidak menolongmu. Ingat baik-baik ya, yang pertama. Tuhan waktu menolong, Tuhan tidak perlu ketok pintu saudara. Tenang aja, engkau tak tolong, Ustaz. Buk khawatir. Waktu Tuhan hendak mencobai Ayub, Tuhan hendak ketok pintu Ayub lalu bilang, Yub, engkau ya, itu kamu nanti akan diambil Yub hartamu, anak-anakmu mati. Tapi tenang aja, kok kuat ya, untuk tak tolong, untuk tak lipat ganda semuanya. Satu kisah tentang seorang paman dan seorang keponakan yang kemudian dikejar-kejar, yaitu siapa? Laban dan siapa? Laban, keponakannya siapa? Betul. Waktu Laban hendak kejar keponakannya yang lari bersama dengan anak-anaknya itu, saya tahu apa yang terjadi? Laban memang hendak mencelakakan dia. Tapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan temui Laban di dalam mimpi dan peringatkan Laban. Lu ngomong sing macem-macem ya, jangan ngomong yang jelek, jangan mencelakakan dia. Sehingga Laban mengurungkan niatnya. Menariknya,
Even Yakub himself juga tidak ngerti bahwa Tuhan telah tolong dia sebelumnya. Nah enggak? Tuhan tuh kalau mau tolong saudara gak perlu info-info. Sudah pikir sudah bisa datang ke tempat ini dengan selamat, itu karena apa? Wah aku memang hati-hati Pak nyetir. Berapa banyak orang hati-hati nyetir, yang lain gak hati-hati. Duar kecelakaan, halo? Sudah pikir sudah bisa bangun hari, aduh. Saya puji Tuhan Bapak, hari Selasa kemarin saya kecetit. Do you know what's the meaning of kecetit? Dan itu bukan kecetit yang biasa Bapak Ibu, benar. Jadi saya itu pas agak jongkok begitulah, bahkan setengah duduk. Saya ngangkat sesuatu gitu. Bukan istri saya tentu saja, itu enggak. Tak angkat begini, tiba-tiba ini kerak gitu. Waduh, saya langsung duduk, ada anak saya, tahu waktu itu. Saya langsung duduk, mau berdiri, enggak bisa betul-betul. Keringetan gua biasa, keringet gua biasa. Oh, ini kasihan yang multimedia ya, saya tak sini aja, kasihan kameramennya. Iya, saya ngerti, saya ini hampir semua bidang pelayanan pernah Bapak Ibu, termasuk kameramen. Dan waktu saya pelayanan kameramen dulu, paling seneng kalau ada pendeta yang diam di balik mimbar, gak lapo-lapo, gak riwa-riwi. Enak saudara, kamera tinggal tak zoom out sedikit, nyet gitu, aman tak tinggal HP-on gitu. Tapi kalau dapat pendeta yang riwa-riwi, keluyuran kemana-mana, ke toilet, oh enggak lah, enggak sampai ke toilet. Oh itu kita gini, sibuk, ngok-ngok gitu. Repot, nah, makanya ini sampai naik-naik begitu ya. Kasihan, tapi enggak apa-apa lah, tak riwa-riwi aja. Kenapa? Anggap saja ini penganiayaan gitu. Dan di dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata kadang-kadang gitu. Sampai mana saya tadi? Oh iya kecetit. Saya kecetit, sakit, mau berdiri tidak bisa, keringat dingin. Saya tarik pegangan. Beneran itu. Saya masuk ke kamar untuk supaya saya nggak jatuh, pingsan misalnya. Saya pelan-pelan jalan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan tolong. Beneran, sakitnya. Tiduran enak. Mau bangun, waduh miring. Waduh gak bisa bangun sama sekali. Saya nggak pakai bangun itu model kayak begini, bangun gak bisa. Bayangkan, Selasa. Rabu malam, tiba-tiba istri saya, loh sayang aku lupa. Itu waktu Mary ada teman, ada jemaat kami. Waktu ke China kemarin itu, dia pulang dari Cungkok bawain salon pas buat kamu. Loh kok bisa kepikiran gitu loh. Kok bisa kepikiran oleh-oleh toko salon pas, kok bisa oleh-oleh toko China kok salon pas. Ya sama yang lain puji Tuhan itu. Tapi maksudnya, itu tiba-tiba ditempelin sama istri saya tak tempelin, 2, tek gitu. Saya tidur terus, loh kok enak yo. Loh kok enak yo. Loh kok iso miring, kok enggak sakit. Besok bangun saya itu pikir, aduh besok pagi enggak bisa doa pagi. Saya pikir begitu. Enggak bisa doa pagi, ini pasti enggak bisa pelayanan doa pagi. Tapi istri saya tanya, kamu besok doa pagi tak? Saya diem aja, enggak mau jawab. Saya dalam hati cuma bilang, yes kalau Tuhan sembuhkan saya besok pelayanan. Ternyata Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Yang saya mau hendak sampaikan adalah tentang apa? Iklan soal salon pasnya. Jadi kalau saudara beli, oh bukan itu. Tapi maksud saya begini, kalau saudara bisa bangun hari ini, bisa duduk dengan enak tuh hari ini. Percayalah Bapak Ibu. Saya doakan saudara tidak pernah kecetit seperti yang saya alami. Itu duduk aja gak enak. Beneran. Makanya saudara mesti harus bersyukur. Cara Tuhan menolong itu dengan berbagai hal yang kadang kita nggak sadari. Dan yang menarik, dia itu enggak pernah menunda pertolongannya. Amin, saudara? Enggak ada. Saudara tahu penundaan itu apa sih? Penundaan terjadi karena skala prioritas yang apa? Yang kurang atas sesuatu sehingga dia menunda yang ini, lakukan yang lebih prioritas. Halo? Di hadapan Tuhan enggak ada begitu itu. Enggak ada. Bahkan waktu dia memilih untuk tetap tinggal dan tidak langsung kemudian jalan ke mana itu, Lazarus, gara-gara Lazarusnya mati itu. Itu disengaja in purpose, bukan karena dia menunda, bukan. Seolah-olah ada prioritas lain daripada membangkitkan atau menyembuhkan dalam hal itu. Tidak, Tuhan tidak menunda. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan itu berlambat-lambat menolong saudara. Ketika saudara memohon kepada Tuhan tentang pertolongannya, tidak juga ada pertolongannya, tidak berarti Tuhan menunda.
Apakah Tuhan menunda pada waktu murid-murid ada di tengah badai yang luar biasa menerpa mereka? Bukankah Tuhan bisa saja? Yang mana dia maha tahu. Ngerti bahwa akan ada badai, terus Tuhan bilang, bu jalan ke Kapernaum, nanti badai. Tidak lama kemudian badai, bukankah lebih luar biasa ya? Ciami, ngerti, BMKG. Enggak, sengaja disuruh untuk Kapernaum. Supaya justru di tengah badai, mereka bisa mengenal siapa Yesus. Bukan penundaan. Menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu juga bahwa Allah itu menolong kita dengan seluruh eksistensinya. Bukankah Allah itu adalah Allah yang maha tahu? Maka di dalam kemahatauannya dia menolong. Maksudnya apa? Kalau dia maha tahu, maka dia pasti juga adalah Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia bukan Allah yang menolong terlalu cepat, tapi bahkan juga tidak terlambat. Right on time. Bahkan jika yang disebut tepat pada waktunya, itu last second. Tentang deadline kita. Ini kesaksian, beneran. Saya tidak usah ngomong waktunya kapan. Tapi yang jelas saya tidak pernah ngomong apapun soal pergumulan kami, terutama soal pergumulan finansial. Saya dulu ini tidak begini Bapak Ibu, tidak begini itu maksud saya apa? Saya dulu ya ganteng kayak Yuda, kayak dulu 28 tahun yang lalu. Waktu saya menikah menurut saya juga masih yang inilah lumayan lah. Udah amin lagi, kebangetan saudara ini ya tuh. Saudara memuji hamba Tuhan itu loh, berkatnya double. Enggak, bercanda saja. Baru kemudian ketika menikah, kemudian kami KPR rumah, karena KPR lah kemudian mulai ya toh, karena jatuh cinta itu bikin awet muda memang, betul ya. Tapi jatuh tempo itu bikin cepet tua gitu. Nah, satu kali saya jatuh tempo di hari di mana saya harusnya bayar KPR. Uang saya kurang. Kurang itu bukan karena enggak ada berkat ya. Tapi karena dari berkat yang kami terima, itu kami waktu itu memang banyak pengeluaran untuk menolong orang lah. Beberapa orang Tuhan gerakkan untuk kami tolong. Jadi, dan jumlahnya lumayan banyak waktu itu. Singkat cerita, kemudian di hari di mana saya harus bayar. Saya itu somehow tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Betul, secara akal saya itu mikir, Tuhan, saya bisa saja itu kontak jemaat, lalu ngomong misalnya, bisa saja. Dan nilainya juga enggak terlalu gede kok, kurangnya itu enggak terlalu gede. Yang saya bahkan yakin, kalau saya ngomong pada jemaat yang saya kenal, pasti, wes Pak Petra enggak usah mikir dikembalikan, ini berkat. Pasti ngomong begitu, saya tahu. Tapi saya mikir lagi, Tuhan kalau sampai aku ngomong begitu, apakah iya namamu itu dimuliakan dengan caraku itu? Saya menahan diri dan enggak, saya yakin Tuhan tolong saya. Bangun pagi-pagi mau pelayanan doa pagi, sudah tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya lihat WA begitu, lihat handphone ada notifikasi, ada transferan masuk dari BCA, kan ada notifikasinya ya dari MBCA. Saya lihat, ada transferan masuk, jumlahnya itu lebih nopek jing, lebih 200.000 dari yang saya butuhkan. Istri saya di dapur, saya teriak, sayang, dulu entah cara Tuhan menolong itu luar biasa, di hari di mana saya harus bayar itu. Lihat cara Tuhan menolong itu, istri saya lari-lari agak jauh karena jarak dari dapur ke ruang tamu ya kira-kira 2 kiloan lah rumah saya. Jadi saya lihatin tuh cara Tuhan menolong itu. Setelah yang terjadi, waduh ini enggak kepikiran sama sekali, saya enggak usah cerita ini sudah 8:30 lebih soalnya itu. Tapi yang pasti, saya tahu bahwa Tuhan itu karena dia maha tahu, dia berarti tahu cara yang tepat, waktu yang tepat. Selain dia maha tahu, dia maha bijaksana. Amin. Maka di dalam kemahabijaksanaannya, dia menata semuanya sehingga cara yang dipakainya pasti cara yang tepat. Gitu loh. Tidak bisa tidak. Allah itu tidak selalu harus sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau misalnya mengenai pertolongan yang kita butuhkan, dia selalu membuat mujizat. Tidak selalu. Saya tadi duduk itu sambil ingat satu ayat, tapi saya lupa alamat ayatnya. Kenapa? Saya tuh sering tidak hafal alamatnya, tapi tahu letaknya gitu loh. Oh ini di Mazmur sekian, tapi
di sebelah bagian Alkitab yang sebelah sini, sisi yang sebelah sini saya hafal. Kenapa ya? Karena Alkitab saya sendiri gitu loh. Jadi makanya saya itu enggak berani ganti Alkitab, karena posisi bisa ganti. Kalau posisinya ganti, pasal ini, ayat ini posisinya ganti, saya mesti bingung carinya. Begitu. Saya dibelikan jemaat Alkitab, saya enggak ganti, tetap saya pakai ini. Gitu. Walaupun sudah ludes, lusuh begini itu, tapi berharga. Kenapa kok berharga? Pernah ditawar orang 50 juta, enggak tak kasih. Saudara. Beneran. Saudara tahu kenapa? Duit itu ditumpuk di depanku itu. Jadi duit ditumpuk ya tak kasih. No, itu. Coba lihat ya. Mazmur 135. Lihat ini, cara Tuhan menolong. Sebentar lagi kita akan selesai. Gak ada yang amin. Oh iya puji Tuhan. Oke amin. Coba enggak amin, tak tambah 15 menit tadi. Mazmur 135. Perhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Kali ini kita baca ya bagian firman Tuhan ini ya. Lihat ini. Mazmur 135 ayat 6 sampai 9. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Maksudnya ini di seluruh bumi lah, gitu kira-kira. Dan semua itu terjadi karena apa? Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Nangkap ya? Oke? Baru kita masuk ayat 7. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Ini bicara soal hal-hal yang natural. Yang apa? Natural. Maksudnya apa? Ya kalau hujan ada kilat, saudara enggak gumun lah. Saudara enggak heran lah. Masa tiba-tiba hujan lalu kemudian ada kilat, cap gitu. Loh ya ampun, apa gitu. Enggak ada yang begitu itu. Ya kita tahu itu hal yang natural. Oke? Tapi tahukah saudara? Apa yang natural ternyata adalah apa yang dikerjakan Allah menurut kehendaknya. Ayat 6 tadi. Betul ya? Tapi Allah itu memang tidak hanya bekerja dengan hal-hal yang natural, bahkan juga hal yang supranatural. Contohnya misalnya di ayat 8 sampai 9. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir. Menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Ini bicara soal hal-hal yang supranatural. Karena itu bagian dari tulah-tulah yang diberikan Allah untuk menunjukkan kedikdayaan Allah Israel di depan Mesir. Betul ya? Itu pun dilakukan Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ayat 6 tadi. Dengan kata lain, Allah itu berkuasa untuk melakukan baik perkara yang supranatural maupun yang natural. Halo? Makanya kalau minta pertolongan Tuhan, tidak usah dikte Tuhan. Tuhan aku minta mujizat. Juga kalau ada ibadah mujizat, saudara lari ke sana. Itu loh sing khotbah Pak Pendeta ini. Itu luar biasa, punya karunia mujizat. Gerudak-geruduk ke sana. Akibatnya apa? Sekarang banyak gereja dalam tanda kutip jualan mujizat. Kenapa? Karena jemaat seneng. Pokoknya ada kata mujizat aja, mesti rame. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berbicara sebagai hamba Tuhan dan bertanggung jawab dengan firman Tuhan yang saya beritakan. Saudara tidak usah cari-cari mujizat. Kalau memang cara yang natural tidak lagi bisa dipakai, Tuhan menolong saudara. Tuhan yang akan beri mujizat kepada saudara. Saudara pikir waktu Israel itu butuh makanan itu. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka teriak-teriak minta mujizat. Enggak, mereka cuma teriak-teriak minta makan. Betul ya? Tuhan memelihara mereka dengan cara mujizat, yaitu apa? Menurunkan roti. Betul? Dari surga, mujizat itu. Betul kan? Kenapa? Karena cara natural tidak bisa dipakai. Mereka tidak mungkin menanam dulu, nunggu sampai berbuah, baru dimakan. Mereka dalam pelarian kok. Makanya begitu mereka masuk Kanaan, lalu mereka sudah mulai bercocok tanam dan mendapatkan hasil dari cocok tanamnya. Roti mananya berhenti. Nah, enggak? Karena apa? Cara yang natural bisa dipakai menolong mereka. Tidak usah dikte Tuhan. Bagi kita itu kan yang penting Tuhan tolong kita kan. Entah melalui cara yang supranatural atau yang natural. Sudah punya tagihan mungkin KPR 25 tahun. Tidak usah minta Tuhan, Tuhan buat mujizat supaya yang 25 jadi 10 tahun. Karep dewe saudara. Tidak usah. Tuhan bisa saja menolong saudara dengan apa? Memberikan kesehatan. Memberikan kemampuan untuk tetap bekerja. Mendapatkan hasil dari pekerjaan saudara. Sehingga tetap bisa membayar walaupun sampai 25 tahun. Itu pertolongan Tuhan juga. Gitu loh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang saya sampaikan ini tujuannya supaya apa? Kita ini enggak salah sangka, enggak salah paham terhadap bagaimana cara Tuhan
Tuhan menolong kita, dia menggunakan wisdomnya, dia menggunakan kemaha bijaksana, kemahatauannya, dia menggunakan kemaha kuasaannya bahkan. Sehingga tidak ada cara yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Berjalan di atas air, waktu hendak redakan badai. Itu cara yang tidak pernah dilakukan juga, tapi Tuhan lakukan itu. Seorang jemaat saya namanya Pak Yudo, rumahnya dulu di Geraha, lalu pindah ke ini. Aduh, mana itu? Aduh, tol yang arah mau ke Juanda itu loh. Apa sih? Pondok Chandra. Pondok Chandra, pindah ke sana. Itu pointer, lulusan Jerman, pointer. Pernah tanya pada saya, tak ceritanya dulu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa ya? Saudara kan lebih senang dengar cerita toh daripada Pak Yudo namanya. Beliau pernah tanya begini, waktu saya khotbah tentang Yesus berjalan di atas air. Dia, Pak Petra, saya nanti bisa tanya enggak? Nanti kita ini ya, selesai Pak Petra ini nanti kita makan siang, nanti saya mau tanya. Oke, saya oke kan karena apa? Bertanyanya sambil ngajak makan siang gitu. Gitu. Lalu kemudian kami makan siang, dia tanya, Pak Petra kenapa ya? Kok Yesus itu melanggar hukum alam? Padahal hukum alam kan dia yang ciptakan. Kenapa kok dia langgar? Gara-gara apa? Karena berat jenis massa jenis dari suatu benda, apabila ditaruh di atas air, itu kemudian bisa tenggelam. Nah itulah pokoknya detailnya itu. Kenapa waktu Yesus berjalan kok enggak tenggelam? Itu kan dia melanggar hukum alam. Ciami ini orang. Sudah kalau ditanya begitu, jawabannya apa? Wes bo, pikir dewe, gitu kan. Ciami ini orang. Saya enggak pernah memikirkan pertanyaan itu, berarti juga enggak jawabannya. Tapi saya orang yang paling percaya bahwa kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati, ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa Tuhan yang taruh sendiri dalam pikiran kita. Benar, makanya jangan cepat menjawab. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa untuk direnungkan dulu. Enggak usah dipaksakan menjawab. Bahkan kalau enggak tahu, iya gak ngerti aku. Nanti tak golekane sih jawaban, enggak apa-apa juga. Jangan kepengen terlihat pinter gitu. Daripada jawabannya salah. Dan saya memang harus menunggu kira-kira setengah detik. Oh waduh. Untuk menjawab. Tapi saya tahu itu Tuhan yang taruh. Gara-gara apa? Saya bilangin, loh Pak, itu bukan Tuhan melanggar hukum alam. Tapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia berada di atas hukum alam. Sudah ngerti maksud saya? Above the law. Dan itu bukan pelanggaran. Loh menariknya itu Tuhan itu ciami, bisa beri ilustrasinya. Tak kasih tahu. Saya bilang begini, waktu ada ambulan, ngangkut pasien. Di dalam begini-begini itu. Misalnya. Lalu kemudian ada lampu merah yang harusnya berhenti. Dia waktu nerobos lampu merah dan ada polisi di perempatan, diberhentikan enggak? Tidak. Apakah dia sedang melanggar? Tidak. Karena pada kondisi seperti itu dia sedang berada di atas hukum. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Yesus lakukan itu untuk menunjukkan betapa dia berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara untuk menolong saudara dan saya. Pendeta itu kalau ditepuk tangani biasanya ada dua, saudara. Khotbahnya memberkati atau wis bengi Pak, cepetan. Gitu. Itulah sebabnya saya peka dan ini Roh Kudus juga mungkin menolong nih. Yang terakhir, dengar baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal pertolongan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu senantiasa always menolong saudara. Kadang-kadang tidak seperti yang sudah pikirkan. Orang kalau sakit ditolong Tuhan belum tentu dengan cara sembuh. Nangkap saya. Paulus itu pernah sakit Pak. Beberapa penafsir bilang dia ini glukoma. Tekanan pada pembuluh darah mata yang membuat dia itu matanya sampai melotot gitu. Makanya dia bilang pada jemaatnya itu, aku tahu kasihmu yang seandainya kamu bisa berikan matamu untuk aku, pasti kamu berikan. Karena memang kondisi matanya memang enggak baik-baik saja. Tapi dia berdoa. Salah satunya adalah supaya dia disembuhkan Tuhan. Dengan personifikasi duri dalam daging itu. Lalu kemudian dia bilang apa? 3 kali aku berdoa. Tapi sudah tahu apa jawaban Tuhan? Lulus, lu sakit Lulus. Sorry yo, aku gak merhatiin kamu. Aku terlalu merhatiin Petrus, Yakobus. Enggak. Sudah tahu jawabannya Tuhan apa? Terhadap doanya itu. Jawabannya apa? Bahwa Paulus ini enggak kurang kasih karunia Allah. Korintus pasal berapa itu? 14 atau lupa saya, 12. Coba aja lihat, supaya saya tidak salah ya. Pak, gak usah dibuka Pak, tambah gak suwe. Kok ada yang ngomong begitu tadi ya? Coba ya.
2 Korintus 12 atau coba lihat. Ah ini ya 2 Korintus 12. Perhatikan ini ya. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Saya itu enggak hafal alamatnya tapi tahu tempatnya. Makanya saya carinya di sebelah kanan, yang di sebelah sini tak cari. Dan sudah ada di sini di Alkitab saya loh ya. Enak toh Alkitab saya. Ada yang mau? Tak diskon gitu. 10 juta. Perhatikan ya, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cara Tuhan menolong tidak menyembuhkan, tidak membuat dia kuat, tetap dalam kelemahannya. Tapi supaya melalui kelemahan nyata kekuatan Tuhan. Jadi waktu saudara berdoa untuk saudara-saudara, untuk keluarga saudara yang sedang sakit dan nampaknya Tuhan tidak menyembuhkan dia, tidak berarti doesn't mean Tuhan tidak sembuhkan, tidak tolong dia. Amin saudara. Sehingga kita itu tidak gampang patah hati. Makanya WL tuh must be very careful, ngomong sesuatu tuh harus hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Siapapun di antara kita yang hari ini datang dengan sakit penyakit, dengar baik, Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Ya amin. Jemaat seneng, sembuh. Saya tidak pernah tahu ya, ada teman saya namanya Andrew, sekarang jadi WL, anaknya gendut gitu di salah satu gereja lah. Sudah tahu, dia itu pernah menyaksikan ada orang datang ke KKR penyembuhan ilahi itu. Datang dengan satu tongkat karena satu kakinya yang sakit. Satu kakinya sakit. Masih bisa jalan. Didoakan sama pendetanya, ditepuk-tepuk, digip dulu, tepuk-tepuk, dalan sembuh. Sudah tahu apa? Pulang bawa 2 tongkat, dua-duanya enggak bisa. Bener dia ngawur, Pak pendeta ini Pak gitu. Ada yang begitu itu. Siapa bilang bahwa yang sakit pasti sembuh? Tidak selalu. Kalau yang sakit pasti sembuh, mestinya tidak ada orang Kristen yang sakit lalu kemudian mati. Halo? Betul nggak? Cara Tuhan menolong kadang-kadang menguatkan. Di tengah sakitnya tetap memuliakan Tuhan. Di tengah sakitnya tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga bahkan dia mati, dia menjadi saksi iman, pahlawan iman bagi keluarganya. Karena ternyata sembuh dari sakit tidak selalu baik. 10 orang kusta, Tuhan sembuhkanlah anak jauh, sembuhkanlah. Begitu sembuh, yang awalnya sakit teriak-teriak sama Tuhan, sembuh disembuhkan Tuhan. Yang 9 minggat nang karaoke lah, nang pijet plus apa itu gitu. Tidak selalu, saudara kalau maaf ya, bergumul secara finansial, minta Tuhan berkati supaya kaya. Gara-gara kekayaanmu itu loh. Mudah mengakses dosa tambahan. Betul kan? Dulu walaupun ganteng, gak duit duit, gak ono mbak-mbak sing ngelirik. Gak duit duit kok. Begitu sekarang kaya, walaupun wis kulu-kulu itu. Betul kan? Keringetnya tak jagung-jagung misalnya, ngecap di kaos gitu. Tapi karena kaya, mbak-mbak, koko apa kabar? Ireng kok celuk koko ya apa itu. Gitu, karena apa? Soge. Halo? Makanya istri-istri jangan selalu berdoa supaya suamiku cepat kaya Tuhan semuanya. Engko nek soge bojomu terus kecantol gombel, kuapok. Jangan. Sudah berdoa saja yang baik-baik saja. Karena cara Tuhan menolong tidak selalu yang kita pikirkan. Halo? Tapi Tuhan pasti menolong saudara. Hari ini pulang dengan membawa iman ya. Bahwa dalam pergumulan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tadi pujian tadi menarik sekali kan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu yang harus kita bawa pulang. Bahkan jika kita tidak melihat tangannya sedang bekerja, sebetulnya dia senantiasa bekerja menolong dan menopang kita semuanya. Kiranya sudah semuanya diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga setiap kami semuanya disegarkan kerohanian kami. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang meragukan tentang kesanggupan Tuhan menolong kami semuanya. Entah dengan cara seperti apapun, yang penting kami tahu Allah kami selalu senantiasa menolong kami. Tidak akan ditinggalkannya kami, bahkan di antara kami yang di dalam penderitaan, di tengah penantian menolong pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa berharap, berseru, beriman kepada Tuhan. Itu juga karena Tuhan yang menolong kami semuanya, terus menguatkan kami.
di tengah penderitaan kami. Dan kami percaya one day jika tidak Tuhan lepaskan kami dari pergumulan di dunia ini, maka kami pun akan dilepaskan Tuhan dari semua pergumulan itu ketika roh kami kembali kepada Tuhan dan kami menikmati kemuliaan di sorga bersama dengan Tuhan. Kerjakan apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Yang penting jagai terus iman kami semuanya. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu setia menolong kami semuanya, menolong seluruh jemaat dari GBT Genesis ini, menolong Bapak Ibu Gembala, menolong semua pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan selalu ada pada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, puji Tuhan.